Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodol nama aja. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ansar ingin menyampaikan yang pertama rasa hormat kepada pengurus Masjid Nurul Aman. Semoga insyaallah Masjid Nurul Aman segera rampung pembangunannya. Amin. Yang penting ada sumbangan tatawuf. Juga yang saya hormati ibu-ibu BKMT Kecamatan Minasate ini. Hadir ketuanya BKMT. Ada orang enam. Kemarin ketemu juga di Rujabdi. Juga yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Amal. Kalau aku perhatikan tadi tahuan bajunya cantik aja. Orangnya masih gadis semua seperti umur 30 tahun. Ulala. Bapak-bapak, tokoh agama, serta seluruh yang hadir, moga-moga kehadiran kita di tempat ini insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo kita jangan kalah. Kita awali dengan salawat badar dari perjalanan Isra Mi'raj yang sebentar lagi dibahas. Suarata sama-sama semua. Salatullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah Badr ya Allah. Tahu ibu-ibu semangat. Ku perhatikan ibu bapak-bapak. Wow, loyon aja. Yang pertama yang akan dibahas umurnya Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Kira-kira ditahu semua Mibudi berapa umurnya Nabi pada saat terlaksananya ataukah kejadian Isra Mi'raj? Nah, ini yang banyak orang belum paham. Umurnya Nabi pada saat melaksanakan Isra Mi'raj 50 tahun. Yang hadir malam ini mungkin sudah banyak 50 tahun. Tapi sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, niat kejadian lampari sesena Nabi kita. Yang pertama kejadiannya ammo terkiri pakkamasena bainenna. Siapa istrinya Nabi? Ada yang tahu ibu-ibu? Namanya istrinya Nabi siapa, Bu?
Saya namun nak tulen na jawab kasangikan rejawa nak kan dari boko. Dah. Ibu di belakang cukup juga eta. Yang pertama meninggal istrinya Nabi namanya Khadijatul Kubra. Dia adalah perempuan yang sangat kaya raya tapi tidak seks. Kalau ada orang lewat di depannya rumahnya Khadijah, nah panggil ki lingga, singgah ki dulu di rumahku, singgah ki. Untuk apa ya Rasulullah? Istrinya Rasulullah, dia bilang banyak makanan di dalam rumah. Ambil ki, makan ki. Dia bilang sudah mau makan. Kalau sudah ki pengen makan, bungkus mie dibawa pulang untuk anak-anak. Begitu tonja kita, halo. Dia adalah istri yang cantik, tapi dengan cantiknya beliau, dia tidak pernah menganggap orang lain tidak lebih baik. Sama ji. Dan yang tak kalah penting catatannya, perempuan yang salehah ini tidak pernah marah satu kali pun sampai meninggal dunia. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, tak pernah satu kali pun suaranya besar sampai berpulang ke rahmatullah. Kalau begini istri ya Pak, Masya Allah. Begitu tahu jadi kapan Budi? Halo, tidak pernah jadi marah-marah suami tata? Senang cak. Ibu, tidak biasa jadi marah suami tak? Jawab saya dulu. Tidak ji. Dan aku tampak. Boleh bapak-bapak dijawab. Kira-kira Pak, kalau begitu sifatnya istri tak pernah meninggal, menangis tidak Pak? Pasti menangis Ki. Kalau dia Tommy cantik, dia Tommy kaya, dia Tommy baik akhlaknya, dia Tommy tidak koro-koroan. La ilaha illallah. Tapi punna dia Tommy koro-koroan. Sambung. Bagaimana suami mau tinggal di rumah? Betul. Sambung. Nah. Sudah dikubur istrinya Rasulullah. Meninggal lagi yang kedua pamannya Nabi, Amurena, Purinanna, Saribatanna, bapakna Nabi ta Abdullah. Namanya pamannya yang meninggal adalah Abdul Muttalib. Purinan tapi banyak sekali si pakna. Dia mengasuh Rasulullah, diambil sebagai anak, dirawat sejak umurnya Nabi 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun. Anggena Nabi tak berumur 50 tahun. Paman pengganti ayah ini pun telah tiada, diambil oleh Allah hampir bersamaan dengan istri tercinta, juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikembalikan kepada diri tak sedih tidak? Coba mi sedih tidak? Nasami. Nabi juga sedih. Istri baru saja meninggal. Kemudian ayah yang sudah dianggap sebagai ayah karena tidak pernah melihat wajah ayah namanya Abdullah juga sudah meninggal hampir bersamaan kodong kejadiannya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau boleh ditanya bapak-bapak, kira-kira kalau meninggal istri tapak sedikit? Halo? Pak, jawab dulu Pak. Kalau meninggal istri tak sedikit? Ibu-ibu sebentar kalau pulang, pertanyaan pertama tanya di suami tak bilang menangis jadi kalau mati Kak. Belum tentu menangis suami tak kalau mati Ki. Ada temanku waktu meninggal istrinya, sampai kita kuburkan
Kutanya, bilang, kenapa tidak menetes air matamu? Dia bilang, tidak bisa keluar air mata aku. Bilang, kenapa memang? Dia bilang, sifat-sifat almarhum aku ingat. Bilang, kenapa dah sifatnya? Dia bilang, tiap hari kak nak koromoroi. Jadi kupastikan siapa yang suka koro-koran sama suami, meninggal tidak menangis suami kita. Alhamdulillah. Nabi ingin berdakwah di Mekah, tapi suatu situasi semakin tena menabagi. Abu Lahab dan Abu yang lain berkata, hei semua pasukanku, yang melindungi Muhammad telah tiada. Ayah yang dianggap ayah Abdul Muttalib pun telah tiada. Istri yang sangat membelanya pun sudah tiada. Maka saatnya sekarang kita ganggu Muhammad supaya berhenti menyebarkan agama Islam. Nah, karena nak bita mesti nyingkir karongannya untuk mengajarkan ajaran Islam supaya Islam ini sampai kepada semua orang, tapi kutinggalkan dulu Mekah lalu menuju ke Taif. Sudah ada yang pernah ke Taif? Nanti kalau ada yang mau ke Taif, ayo Ustaz Ansar akan bawa ku kasih lihat di mana Rasulullah duduk pada saat sudah dilempar batu. Saya akan kasih lihat bawa ini tempatnya. Mau pergi? Mau pergi lihat ki? Jawab dulu. Mau semua pergi lihat ki tempatnya? Itu doa supaya banyak rezeki kita untuk berangkat ke sana. Mau ki? Selalu ki bilang supaya catat Allah, catat malaikat ya Allah, semua yang ada di Masjid Nurul Amal mau semua pergi di situ ya Allah. Amin ya rabbal. Begitu sampai di Taif, Rasulullah dilempar dengan kata-kata yang tidak pantas. Padahal naik nak bita orang yang tidak tahu tentang siapa Muhammad, maka riwayat tunna lempar nak bita terucap kata-kata kasar. Hei Muhammad, tanjak-tanjakukah kau yang dianggap sebagai nabi dan rasul? Ya Allah ya Rabbi. Tenanan Indonesia penduduk Taif, siapa manusia mulia tersebut? Nah kita ini Pak Ibu, anjo di kanan Nabi ta, neneta Nabi Adam dengan Siti Hawa maharnya adalah bacaan salat apa nakana Jibril. Adam, sebelum engkau menjadikan Hawa istrimu Adam, maka berikan mahar lampari Siti Hawa Adam. Nakana Nabi Adam, apa maharnya? Wahai Jibril, nakana Jibril, salawat lampari Muhammad. Angkana Nabi Adam, baca lafalnya. Maka Jibril mengucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ulangi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tidak ada di semua seandainya tidak ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam juga tidak ada seandainya tidak ada Nur Muhammad. Ini yang lempar ki. Tidak ada semua ini seandainya bukan karena Muhammad. La ilaha illallah. Riwayatnya menetes darah Nabi di wajahnya. Waktu nanjo daraya asulu, Nabi langsung tengadahkan tangan dan apakamanne. Tidak dibiarkan darah itu menetes lampar di tanahnya. Karena kapan darah menetes ke tanah, maka akan dihancurkan pasti penduduk Taif oleh para malaikat Allah. Disenjito siapa yang sampai Nabi tato? Halo, tahu itu kenapa Nabi menahan darahnya? Nabi tidak biarkan darahnya menetes laun di tanahnya. Karena semua yang ada di dunia ini sebenarnya hakikinya ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di saat itulah Nabi mundur.
malaikat Jibril dan malaikat Allah yang lain menyaksikan, ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad manusia yang paling mulia, ya Muhammad engkau dihinakan, ya Muhammad. Maka malaikat Jibril memerintahkan, menurut riwayat, malaikat penjaga gunung untuk menemui Nabi. Nah, yang lain aja malaikat kah? Malaikat Jibal. Apa nakana malaikat Jibal? Ya Rasulullah, tak sanggup saya melihat engkau diperlakukan seperti ini, ya Rasulullah. Tak sanggup saya mendengarkan engkau diolok-olok, ya Rasulullah. Padahal engkau adalah manusia pilihan Allah. Angkana minak bita ai lobe ni. Nakana nak bita, mohon maaf suaranya mungkin tidak sama tadi. Nakana nak bita Jibril, malaikat Jibal anjo kodong yang melempar ka tenanai sengi angkana najo sumpai ngalempar. Ian melempar saya dan kata-kata saya sumpai malaikat tenanai sengi angkana nayan nalempar ka. Maka jangan engkau sakiti teaki kelompak riziki malaikat. Yang ada saya akan doakan semoga anak-anaknya nanti menjadi anak yang semua bertakwa lampari karena Allah Ta'ala. Kini kisifat anak bita. Maka pantas Rasulullah dikatakan sebagai manusia sempurna. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita semua pasti akan diuji Allah. Ulangi, kita semua pasti akan diuji Allah. Niat kau diuji dengan kemiskinan, sabaraki mendekat selalu kepada Allah. Ada orang diuji dengan kekayaan, jangan lupa diri dan takabur, karena kekayaan juga ujian ngaseng gitu. Tapi jai tahu tak lupa, waktunya dulu miskin, angkat tangannya, ya Allah, kisarka kodok dalle jai ya Allah. Ternyata setelah Allah kasih banyak harta, nah kasih bagi Allah banyak semua yang kita minta. Giliran ini acara di masjid kita, jarang-jarang itu ada orang kaya datang di masjid pun ada acara begini. Lihat semua yang hadir, banyak orang kaya yang sebenarnya rumahnya dekat dari masjid tapi tidak mau datang itu. Betul? Yang saya bilang betul atau tidak? Hei orang kaya, dulu engkau juga miskin, selalu minta kepada Allah. Sekali nasara mikir Allah Ta'ala kekayaan. Ada yang tersinggung kira-kira? Kalau tersinggung biar, kalau cepat tersinggung cepat tongi mati. Jadi hikmah yang utama dari peristiwa ini selalulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita miskin mendekatkan diri, di saat banyak harta tetap mendekatkan diri, sembari mengucapkan kalimat kita supaya sempurna, mengucapkan zikir afdal zikr la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha La ilaha dodon nantu kodon. Siapa Mika? Oh sebentar lagi berhenti paling. Kadodo magito. Semangat magi pasi gede. Ustaz Ansar ceramah yang kelima ini hari di tempat ini. Jadi puna lobek ki lobek tonga. Ayo ulangi, kalau semangat kita semangat tonga. Sama-sama. La ilaha illallah. Itu mengucapkan la ilaha illallah dengan salawat sebentar, kasih hadir di hati tak supaya diresapi itu kalimat.
Jangan hanya mulut. Ayo sama-sama resapi keluar dari dalam hati kita. Sama-sama Ki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enak perasaan tuh? Maka Rasulullah pada saat menetes darah di wajahnya, ia pun mendekatkan kembali dirinya sambil mengangkat tangannya lalu berdoa, Anta Rabbul Mustad'afin karain katemu antu karainna taulam mayyakudong. Rasulullah menangis tapi tidak membalas perbuatannya penduduk Taif dengan melempar pula, padahal niat malaikat siap untuk mengangkat gunung lalu disimpan di atas kepalanya. Itu yang disebut dengan hikmah. Tidak semua yang baik kita lakukan orang akan cerita baik itu. Betul? Enggak. Panitia mau bikin masjid dikira semua orang suka. Niat tongan tuh. Angapan apa kaman? Anu. Ampatena sundayanda. Betul. Lo profesor rantak betul. Ini yang paling banyak ini garing. Ngapain apa kaman nih? Dede anu. Sanalala maki. Tidak semua yang kita kerjakan orang akan menilai baik. Kita pergi dari rumah boleh jadi tetangga tadi dede motongi dibilang alim. Ulala. Tidak semua, santai maki. Yang penting selalu kita tawakal, mendekatkan diri kepada Allah, hidup tak pasti tenang, insya Allah. Poin kedua, anjo Nabi sebelum perjalanan Isra Mi'raj dibedah dada lalu dibuka hatinya. Untuk apa dibedah dada dan dibuka hatinya? Pelajaran lampar kata ngasih. Sungguh Nabi waktunya umurnya 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, juga dibedah dadanya dan dibersihkan oleh Jibril dan malaikat Mika. Di umur 50 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj pun sama, dibedah dan dibuka hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Mikail dan dibedah oleh malaikat Jibril. Apa pelajarannya? Angkana nabita inna fil jasadi mudghah, pada tubuh kita ini ada segumpal daging. Fa iza salahat jasadu kullu, punna baji ki injo dagingnya maka sehat dan baguslah semua anggota tubuhna. Wa iza fasadat jasadu kullu, tapi puna pandra kinjo dagingnya maka pandra ngaseng anggota tubuhna. Kiriamu anjo wa huwa al-qalbu, yang disebut dengan hati. Garing antu. Ero kincini kiri kanaya garing hati. Nah kana anak muda yang pakaman nih. Garing hati nih. Tetangganya naik dalena, tau garing hati ya naik tensi. Sambungi. Tetangganya naik dale, dia naik tensi no. Boleh lagi disambung. Tau garing hati nih. Tetangganya beli kulkas, dia kedingin. Tau garing tak? Betul tidak? Tau garing antu. Disambungi lagi, kata Tomo sambungi. Tetangganya beli motor, kalena Ammar. Sebelum dilanjut, ada tidak begitu? Banyak tak?
Itu migaring antu. Rajin sambayan tapi de amarungi. Disambung lagi. Akhirnya antame di rumah sakit karena garing hati, tenaga dokter penyakit apa nih? Disari mi obat tenaga kulit sembuh. Nah dengar ki batu di Cikalinan karena jika tetanggamu beli mobil baru, dia dibawakan mobil ambulans. Jadi bajik-bajiki. Bu. Seandainya katengah dengan nih orang yang sudah rajin sholat dipakai menjori kanaya dibersihkan dirita, natena mompa bantu tahu eropan rapanra. Betul. Coba mi seperti istri. Bagus tidak kalau selalu ki marah-marahi suami tak? Bagus tidak? Lompo-lompo ranta, bagus tidak? Nesen paling. Ustaz Ansar tahu siapa yang suka koro-koran sama suaminya. Aku tahu kita rumah tahu. Tapi yang hadir di sini tidak, Ji. Orang di sana iya, Ji. Nyaman aja. Coba penyakit hati tidak? Kalau orang kaya dan seke, penyakit hati tidak? Penyakit hati itu. Kodi namamu untuk di sini pun angkane tahu rajin namamu jo sambayang ajia tapi dah seke. Nah. Penyakit hati itu. Lompo-lompo ranta. Betul? Jini bila seke. Mohon maaf kalau ada nataba. Memang begitu. Penyakit hati tidak. Rajin sholat tapi sanapa gosipna. Antu ngasih masuk dan habita. Jadi semua yang hadir malam ini pamupora na umi. Pulangi sebentar, minta maaf sama suami kita. Minta maaf ki. Jangan aku ada anak-anak minta maaf ki. Minta maaf sama suami, mau terki di balaka, langsung itigalat di mana? Dengak jin rini kironge. Erotonga minta kana pamupora na kodo dengak ji. Mungkin selama ini banyak dosaku. Ambil tangannya dengak ji, baru dicium tangannya, baru supaya bagus kiciumannya. Kasih suara pada saat dicium tangannya dengak ji begini. Haji, Baba. Baba. Tena jadi tak dong. Tena jadi ngaki nak kurang benenta. Ini juga memang sound tak bagus sebenarnya. Bantu kak dulu pakai sound itu bela. Bantu kak dulu. Tidak terlalu dengar suara. Bisa bantu? Kak koditongan tuh punah silat dak ceramah ada terlalu didengar toh. Di belakang mungkin bagus tapi bagian depan tidak itu. Ayo sama-sama ki dulu. Salawat kiron sambil disiapkan dulu casnya. Ayo sama-sama ki. Sallallahu ala Muhammad. Suara. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika.
Satu kali. Sallallahu alaihi. Nggak bisa kan di sini? Nggak ada. Wassalam. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, ya Basnya matikan bas dengan ehota. Ya. Enak itu kalau suara ini toh. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi terakhir? Cium tangan, minta maaf lahir dan pasti kalau sudah dicium suami tangannya, angkan itu beranenta. Oh, deng ngaji, setangapan tamari ki batu Isra Mi'raj. Jadi hikmahnya yang kedua, orang yang sudah sholat maka pasti baji itu sifatnya lampari paranna rupa tahu. Betul. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi tidak baik sifat-sifatnya, parese ronga tinta ketopan rantu. Betul-betul ya. Jadi muko nanya iya atau kondisi pak yang hadir malam ini mendengarkan Isra Mi'raj, maka pasti kondisi paki karena tinta tena pana bagi. Lihatlah Rasulullah yang bersih lahir dan batin, biar dia pai, dia menjawab dengan penuh doa. Hikmah yang ketiga. Untuk apa hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya, angkana di dalam Al-Quran baca sumpaingan nih kodonge tamalak berita Ustaz Ridwan Songkotan Rea. Apa nakana Al-Quran? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, ulangi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti anjo Isra Mi'raj erok nak bita atau erok nak kareng Allah Ta'ala. Ayo. Anjo Isra Mi'raj erok nak bita atau erok nak kareng Allah Ta'ala. Jadi anjo Isra Mi'raj kaca erok nak bita. Artinya itu ayat Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti kalau Allah mau semua pasti betul. Cukup kun fayakun, bisa terjadi sekalipun menurut akal tidak bisa najangkau. Anjo Isra Mi'raj peristiwa yang tidak pernah bisa napahami oleh Abu Jahal waktu nanjo. Tapi waktu ini sebelum kejadian Isra Mi'raj ada 2-3 peristiwa yang tidak masuk akal di dunia. Apa itu? Satu, masuk akal tidak bu kalau ada ibu, ada perempuan melahirkan padahal tidak ada suaminya dan tidak pernah disentuh sama laki-laki. Masuk akal? Masuk akal pak? Tenang mereka atau masa bisa hamil, bisa melahirkan dan tidak ada suaminya, tidak pernah baku sentuh dengan laki-laki. Tapi kalau Allah mau, bisa tidak? Bisa tidak kalau Allah mau? Bisa. Semua jadi kalau Allah yang mau. Kun fayakun. Jadilah semua. Peristiwa waktunya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Masuk akal tidak orang dibakar, anjur rambutnya tidak terbakar satu lembar, bajunya juga tidak terbakar, nah di dalam api. Masuk akal? Enggak toh? Jadi peristiwa ini memang punairo cerita akal tawa
Sungguh tidak masuk akal. Tapi punah cerita imangi, kalau Allah yang mau pasti bisa. Antum maknanya subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka banyak-banyaklah kita bertasbih dengan minimal membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata. Banyak-banyak bertasbih memuji kepada Allah. Hikmah berikutnya, siapa minjo hikmah? Sudah 3. Hikmah yang keempat, ini intinya. Itu Isra Mi'raj. Ada kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi jangan salah paham. Antu sembayangan yang memang pada saat Nabi Adam. Salah kintu pernah bilang ki, oh anjir sembayang tahu lebaran Isra Mi'raj. Tidak. Cuma salatnya para nabi dan rasul yang lain. Contoh Nabi Adam. Anjir Nabi Adam salatnya 2 rakaat. Kapan Nabi Adam salat? Menjelang pagi hari. 2 rakaat. Maka salat fardu subuh itu adalah kewajiban yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. 2 rakaat Nabi Adam salatnya. Dalam catatan riwayat, Nabi Isa itu kewajibannya salat Isa renna 4 rakaat. Jadi dia ngasemi. Semua sudah ada. Dan disempurnakan menjadi 5 kali perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan anjur sembahyang ngasar naik batas sembahyang. Sembahyangnya Nabi Sulaiman disempurnakan 5 kali sehari semalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Nah, Eropa kapan ditutup ceramahnya, Dik? Sambung nih. Nah sekarang apa memang barakana sambayanga supaya dipaham dan bisa diamalkan barakana. Anjo sambayanga Bapak Ibu barakana niat katorok mate membawa dosa. Ada yang mau meninggal nanti bawa dosa. Tidak ada toh. Waktu tak lahir dari perut ibu alam rahim arena ada yang bawa dosa. Tidak ada kan? Moga-moga nanti juga meninggal ki dikasih masuk ki di alam kubur tidak ada juga dosa. Apa hubungannya dengan sambayang Ustaz? 1, dibuka mirasiana. Waktu nak bam masigika pakamasen tu dapat turungan ikarek Allah Taala. Apa nak anak mita? Man kana hina yazbaul muazzin. Siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, hayya 'alas salat, sebelumnya dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka riwatun nantu makbangi tawa turun berkah dari Allah. Apa yang barakana? Angkana nak bita. Mangkana hina yasmaul muazzin. Siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, dia tutup mulutnya. Yang pagosi kah berhenti magosi. Apa baluka berhenti menjual. Itulah yang kejadian di Mekah dengan di Madinah. Baru-baru kak dari tanah suci. Anjo aji kuerangi jemaahku. Entah mari toko aku sengaja. Jadi sementara pilih barang asam di masjid kan. Amak kalau mak karena pakai kebiasaan nan rini belanja biar asam. Sekali ini ditongkoki di pintu. Nah karena ustaz, kenapa ini nak tutup di pintu? Bilang, tidak sing kamar di kampungan rini kamase.
Andri nih biar 5 juta mau dibayar, kalau azan dikumandangkan nah tutup bawang toko, nah itu tidak apa tuh doa kan. Benar kata Andri nih ya. Alah. Halo, ketemu kana. Nah kulle abang ngasar metena pada lampa sampai lorong. Yang saya cerita betul tidak? Jadi jauh nak jemaahku. Iya di tasdi. Sebentar kita pergi bayar, ke bilang sebentar, tidak ada gitu. Pelajaran disambung seng. Apa nak bita? Punaribangi masih gika. Jawab. Apa jawabannya? Satu hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dinan. Anjo jawabanna apa pahala digappa? Gufira lahu ma taqaddama min zambi. Dihapuslah seluruh dosa-dosa yang telah engkau kerjakan sebelum menjawab azan. Waktuna sembahyang saya tahu. Alhamdulillah. Kini minjo. Maka pantaslah kita memang malam ini membaca istighfar di hadapan Allah. Selalu azan di masjid tapi tidak dijawab panggilannya Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Mulai sebentar subuh azan dikumandangkan jawab. Nantu banga singkamatonji punakate maka ana anjo anak katena panak balik. Ana tena panak balik. Ana tena panak balik. Ana tena panak balik. Ana tena panak balik. Ana apa jarena? Katemu kana ana apa? Katemu kana. Kucing saja kalau dipanggil begini, cing cing cing. Nah yakin tuh. Jadi apa bedanya jo anak kasumpahin dengan kucingnya? Kata tomong kana. Acarita hakikat makanya. Jadi kalau Allah yang memanggil, tinggal kami dulu. Nah, selama ini begitu jadi. Kalau belum pagi begitu, hikmahnya dengan mendengarkan Isra Mi'raj, mulai besok jam pagi begitu. Insya lihat maki ini barakah Isra Mi'raj kah? Ternyata di balik azan dikumandangkan, ampunan Allah diturunkan untuk seluruh hambanya. Berapa kali azan dikumandangkan? Annelinoa tidak pernah berhenti azan dikumandangkan siang dan malam. Tidak pernah. Azan dikumandangkan di Maros di Pangkep. Sambayang Isa tawa di Maros Pangkep. Azan kemudian dikumandangkan di Parepare. Sambayang Isa di Parepare. Berhenti di Parepare sembayang Isa dan azan sembayang Isa. Dilanjutkan azan di Palopo dan Salah Isa. Dilanjutkan di daerah lain. Dilanjutkan di negara lain. Karena annelinoa kiamat kipunatena mi banga. Apa di situ azan yang dikumandangkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Maknanya siang 12 jam, malam juga 12 jam. Maka hakikatnya ini dunia Allah dan Muhammad selalu diperdengarkan lamparikate. Itulah makna Nur Muhammad. Kita semua dari Rasulullah dan semoga nanti bisa ketemu. Amin ya rabbal. Belum tentu kaya kasambayang tapi koro-koron tonjong. Halo. Kasambayang tapi koro-koron. Ibu, jadi bajiki sambayang. Ustaz,
Bagaimana kalau ada acara pesta nangal ka elektong? Bajikin Rini, silakan ambil elektong. Tapi tanya memang itu penyanyinya bilang, kalau mulai salawat di Masjid Nurul Amal, berhenti ki, jangki main. Apa itu artinya uangku? Kalau nanti di pada masar, na minta ke pertanggungjawaban Allah. Sekarang viral kini elektong yang mahal kayak itu Ada elektron yang tak 20 juta dibayar. Ditahu ki? Halo, ada yang tahu itu elektron nggak? Anak mudanya itu kapan tahu ki? Jami tanya ke nenek kah? Kebiasaan juga nak tonton dia. Apa yang jual elektron yang tak 20 juta dibayar? Anjir nih. Kutanang injo kodong agangku. Berapa dibayar? Sekitar 20 juta ji Ustaz. Tahu wah 20 juta ji. Sekalinya niat masjid tadi dibangun tidak ada ji. Seandainya 20 juta itu dikasih masuk di masjid, mengalir pahalamu terus sampai datangnya kiamat. Nanti elektron nggak dibayar, ya mohon maaf joget-joget apa jadi gapa? Pajana di pakam maneh musina. Apa pum. Pakam majin jok apa? Baru musina na tres mangki. Pantama sahaja 20 juta di masjid kita. Masjid jadi, pahala mengalir, kuburan terang benderang, orang tua tak juga bahagia dalam kuburan, anak-anak tak bahagia dalam kuburan, karena niat duit na bapak na depan tamar masjid kita. Elektron dosa jadi gapa. Kalau 2000 orang yang tidak menjawab azan, maka 2000 orang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya karena kata palati. Silakan panggil, tidak disalahkan ki, tapi punan tame waktu berhenti ki. Coba beda itu yang 20 juta kasih mi Ustaz Ansor, nyaman lah. Ada yang mau? Jom, tidak ada tuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lantam ibangnya, dodon toma gitu kapang acarita, mangan toma ki kapang menteng. Apa rahasianya ini sembahyang 5 waktu? Nyaki mantan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nakana nak bita. Ara'aitum law anna nahran babi. Wahai sahabat tabe, ambil mikafan tabe. Bagaimana punania sungai mengalir di depan rumah ta? Bisa dibayangkan? Nia sungai mengalir dalekan pintu balatta. Yang tasilu minhu ampak je ni kita wapil 5 hamzah marat kula yaum. Setiap hari mandi ki 5 kali di sungai yang mengalir di depan rumah. Nari waktu tak aje nek dibersihkan baju-baju kotoran tak kuku-kuku tak dibersihkan, ketiak tak dibersihkan, yang asalnya dibersihkan. Hal ya boka min darani syai'un, kata Nabi, adakah kotoran yang melengket di tubuh kalau mandi dan bersih sekali carata baru 5 kali sehari semalam? Ada? Pasti tidak ada toh? Nah bilang sahabat Nabi, la ya boka min darani syai'un. Tidak ada kotoran ya Nabi kalau mandi 5 kali baru bersih sekali carata. Maka Nabi tersenyum dan menjawab, kadzalika salawatul hamzin. Begitulah perumpamaan orang yang salat 5 waktu sehari semalam, yang mullau bihinna hataya. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa setiap hari sebanyak 5 kali. Allah turunkan ampunannya. Bukan pakamasen jo. Itu ibu. Biar salah-salah bagaimana anaknya, pasti sayang tonji anaknya, betul. Biar apa enggaukan pakama anaka. Biar bagaimana anak pasti disayang yantu. Dikalaroi tapi ngaruki. Sakit disayanta. Kira-kira Allah juga sangat sayang kita, makanya supaya kembali nanti menghadap sebelumnya kita di pada masar, bersihkan dosa-dosa sebagaimana dulu lahir dari alam rahim menuju alam dunia, tidak bawa dosa sedikit pun. Moga-moga nanti meninggal tidak juga bawa dosa sedikit pun dalam kuburan. Kapuna tena pan dikulis sambayang nya ija kareng Allah Taala pakkamasena. Bagaimana pakkamasena kareng Allah Taala sakinah sayanta? Nah perintahkan ikat yang masih hidup kah, angkat itu yang tidak mau sembahyang, kasih masukin rendil masih kayak nampak disambayangi. Ya.
Mengerti maki masuk nanju Allah. Mengerti maki? Halo. Jadi puna motor kita tina pada sembayang. Angkana tiap maki nak pasal Allah sembayang iki. Ibu jangki Maharadi jangan sampai salto kak. Jadi antum minakana guruta puna bami masih kana tena pada lampa angal jene udu. Sebenarnya kita berjalan tapi hakikinya mayat yang berjalan. Perintah salat antum misabakna tidak boleh tidak dilakukan. Beda dengan perintah puasa. Puasa wajib tapi puna garing boleh dipidia. Kalau tidak bisa dipidia jangan nih. Urusan selesai. Tapi seharusnya ada anaknya yang menggantikannya. Haji wajib tapi puna tena maka tidak apa-apa. Zakat wajib tapi puna tena maka ikat terima zakat. Tapi sambayang silakan jawab. Orang kaya, orang miskin, salat subuhnya berapa rakaat? Sama atau beda? Sama. Orang sehat, orang sakit, apakah ada kebijakan bawa garing isi maki rongkat teh? Bisa? Enggak. Kalau sakit boleh kalau tidak bisa duduk baring. Tena eja mero sambayang waktu na baring bungkus dengan kain kapang ampairan itu terlampar kuburanna. Katena mantongan ni napak kamasi kalinna. Itulah makna kasidah yang berbunyi, ibu-ibu pasti hafal. Walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya? Cuma banyak orang salah tapi tidak baik sifat-sifatnya. Nah, disambung lagi. Walaupun engkau rajin sembahyang tapi kondisi patah apa gunanya? Sambung ini. Walaupun rajin sembahyang tapi koro-koroang apa anjung asim masuk nah. Walaupun rajin sembahyang tapi garil lompo iri hati apa gunanya? Bersihkan itu semua sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyak mau kodeng karena salona ceramah alhamdulillah. Mantu memori. Nah, hikmah yang terakhir. Moga-moga kita semua nanti kembali kepada Allah dengan hati yang antum minakana karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Summa man atallah yang kembali menghadap kepadaku bi qalbin salim adalah hambaku yang menghadap kepadaku dengan jiwa yang bersih. Antum dari bacakan mitomatea riwatun nama dan dituntung ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan pada saat dimasukkan dalam kuburan dibacakan juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jaidan le'na mendekatkan diri kepada Allah. Suka-suka kita le'na mendekatkan diri kepada Allah. Jai-jai musunna tawa musui sabar maki karena Allah Ta'ala yang anukan ki. Jadi disemi masuna ceramahnya supaya berubah ki, insyaallah besok menjadi lebih baik. Jika kita tanggata besok atau senampe langsung begini muka ceria, assalamualaikum. Udah bilang kita tanggata baik tahu muka nah karena hatinya sudah ada orang bu, mohon maaf, ada orang memang wajahnya tidak terlalu cantik tapi bahagia di sini, bahagia karena ini yang bersih. Ada orang mohon maaf
cantik pada saat dilihat pertama, tapi 3 menit berikutnya, 5 menit berikutnya, lainnya cantik. Nah, kenapa? Karena ini memang yang kotor. Tapi kalau Ustaz Ansar tak dilihat, tidak apa-apa. Ini je, cantiknya wajah itu keluar dari sini. Aurah itu akan keluar karena hatimu yang bersih. Nah, biar disembunyi bagaimana tidak bisa, karena ini yang keluar terpancar di wajah. Makanya ada orang kelihatan bercahaya, jangan tanyakan kenapa bercahaya. Mungkin memang hatinya yang baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Moga-moga ada pelajaran dan hikmah. Dan kita tutup dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.